Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Tanda Aulia dengan NIM 238415050. Baik, kali ini saya akan membuat dan mempresentasikan tugas mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak. Di sini kan ada 4 pilihan untuk tugasnya, dan saya akan memilih yang nomor 2, aplikasi e-voting aman berbasis blockchain. Sebelumnya ini penjelasan untuk aplikasinya. Aplikasi ini pemilihan umum daring untuk pilkada, mengira, kampus, dan lain-lain yang mengutamakan integritas suara dan transparansi. Lalu untuk aktor yang ada di dalam aplikasi ini atau sistem ini itu ada 4 poin. Yang pertama pemilih, admin pemilu, validator blockchain, pengawas pemilu. Di sini kita akan membuat use case diagram dan activity diagramnya. Untuk use case diagramnya ini, lalu untuk activity diagramnya ini seperti ini. Jadi langsung saja kita buat di sini. Di sini saya menggunakan aplikasi Draw.io. Pertama kita akan buat use case diagramnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan ini ya. Kelihatan nggak ini atau ini? Oh, coba kita ganti aja dari situ. Atau pakai yang ini benar. Karena tadi di sini aktor ada 4, pemilih, admin pemilu, validator blockchain, dan pengawas pemilu. Jadi kita akan membuat 4. Ini satu, fokus kita aja, fokus kopas, ini, lagi, ini, lagi, mungkin kita kasih biar kita atas, kenapa? Posisinya ke atas. Ini 160 dari kanan ya. Oke, kalau udah sama langsung saja kita buat use case diagramnya. Pertama itu tadi ada pemilih ya. Kita gunakan ya. Kita pemilih. Yang kedua ada admin pemilu ya. Yang ketiga jadi ada validator blockchain, validator dan yang blockchain mungkin di bawah ya. Kejadian berlalu. Lalu ada pengawas pemilu, pengawas pemilu. Baik, ini sudah ada 4. Lalu apa saja hal yang dapat dilakukan dari keempat hal ini? Pertama kita akan bikin yang pemilu dulu, teman-teman. Pemilu nanti kita pakai file sebentar dari sini. Biasanya itu dia ada 8. Terlalu besar ya? Ini kecil dulu. Sebenarnya. Apa saja? Kita pakai ada gitu. Oke. Untuk pemilih itu fungsi pertama itu. Oh maaf, cuma ada 6 doang. Pemilih itu fungsinya dia bisa registrasi yang pasti. Registrasi akun. Sekarang ya. Ini registrasi. Lalu setelah registrasi akun dia bisa login. Login akun. Setelah login dia bisa melakukan pemungutan ya pasti. Pemungutan juga bisa. Pemungutan suara. Udah. Lalu dia juga bisa verifikasi identitas. Lalu dia bisa validasi kode OTP atau face recognition. Lalu dia juga bisa lihat hasilnya, hasil sementara. Oke, ini yang bisa dilakukan si penulis. Jadi dia bisa apa teman? Kita ini minta suara. Lalu dia juga bisa ini verifikasi identitas. Nah nih ya, saya lihat ini kita lihat
juga bisa face recognition, juga bisa di stabilizer namanya. Lalu juga bisa lihat hasil sementara. Maaf, kok beda kayak gini ya? Nah, jadi gini, pemilih bisa melakukan 6 hal ini. Kemudian kita beralih ke bawah untuk admin pemilu, dia itu bisa melakukan kita lihat dari itu. Ya takut ya supaya cepat untuk dulu bentar ya. Nah, admin ini bisa melakukan 4 hal. Pertama itu dia bisa mengelola kandidat, lalu yang dia juga bisa mengelola periodenya juga, lalu dia bisa memantau sistem. Lalu yang terakhir itu dia bisa generate laporan. Oke, baik. Jadi ada 4 hal yang dapat dilakukan oleh si admin pemilu ini dalam melakukan voting. Kita lihat saja di sini. Oh, ini bentar tadi ya. Oh, ini bentar. Ini bawah di sana, seperti itu. Terbawah. Ini bisa ya, agak bukan. Nah, ini dapat. Kita tambahkan. Agak susah ini. Oke. Admin pemilu itu bisa melakukan 4 hal, mengelola kandidat, melakukan sistem, mengelola periode, dan melakukan laporan. Ini juga benar, lalu kita ke validator blockchain. Validator blockchain itu dapat melakukan 3 hal. Totalnya. Oke. Nah, validator blockchain ini dapat memvalidasi transaksi transaksi dalam voting gitu. Lalu dia juga simpan ke dalam blockchain karena ini sebagai validatornya. Blockchain. Lalu yang terakhir dia bisa mensinkronisasi node. Oke, itu kita validasi, bisa simpan ke blockchain. Bentar lagi, bisa sinkronisasi node. Nah, lalu yang terakhir pengawas pemilu. Apa yang dapat dilakukan pengawas pemilu? Pengawas pemilu itu dapat melakukan sama kayak validator blockchain, ada 3 poin. Dia itu bisa mengaudit trial voting. Lalu yang kedua itu dia bisa memverifikasi integritas. Lalu dia juga bisa monitoring transparansi. Jadi harus bersifat transparansi. Karena ini datanya sangat sakral, jadi itu pengawas ya teman. Contohnya sangat sakral. Balik maaf teman. Dan untuk pengawas, dia bisa mengaudit, lalu dia awas juga bisa verifikasi integritas, lalu juga bisa memonitoring. Ya. Ini gambaran dari aplikasi sistem e-voting aman berbasis blockchain. Ini adalah gambaran dari use case diagramnya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa yang dapat dilakukan poinnya. Untuk pemilih ini, registrasi akun itu pemilih mendaftar untuk bisa menggunakan sistem di sini. Lalu dia bisa login akun atau login sistem, itu masuk ke dalam sistemnya, menggunakan akun yang sudah terdaftar. Lalu dia melakukan verifikasi identitas, seperti mengisi data diri, agar tidak ada mencoblos 2 kali gitu.
Terus dia juga melakukan validasi OTP atau face recognition supaya bisa memberikan suara secara digital pada sistemnya. Jadi agar sistem ini percaya bahwa ini tanda orangnya gitu. Sistemnya akan langsung membaca bahwa orang ini mempunyai hak untuk menyoblos gitu. Lalu dia juga bisa melihat hasil sementara. Oh maaf, tadi salah. Untuk validasi OTP atau face recognition itu jadi keamanan tambahan untuk memastikan pemilih adalah orang yang benar. Lalu untuk kualitas suara itu pemilih itu dapat memberikan suaranya secara digital melalui sistem. Lalu pemilih juga dapat melihat hasil sementara setelah melakukan voting atau pencoblosan. Lalu yang aktor kedua, aktor pemilu, pada saat itu dia bisa mengelola kandidat. Jadi admin itu bisa menginput dan mengatur data kandidat. Lalu di sini evaluator dari itu dia bisa menentukan waktu pemilu dimulai dan berakhirnya kapan. Lalu poin kedua itu monitor sistem, dia bisa memantau jalannya sistem agar tetap berjalan lancar. Lalu jenderal laporan ini itu akan membuat laporan hasil voting yang bisa digunakan untuk peringkat akhir. Lalu aktor yang ketiga itu ada validator blockchain. Di poin validasi transaksi itu dia akan mengecek apakah suara yang masuk valid, apakah ini palsu atau tidak, ada yang ganda atau tidak. Jadi dia yang bakal mengecek si validator itu. Lalu poin kedua itu menyimpan ke blockchain. Jadi setelah divalidasi, suaranya itu bakalan disimpan di dalam blockchain agar tidak bisa diubah. Lalu poin yang terakhir itu sinkronisasi node, itu adalah menyamakan data di semua jaringan blockchain supaya hasilnya itu konsisten. Faktor yang terakhir itu adalah pengawas pemilu. Di poin yang pertama itu dia dapat melakukan audit trail voting, di mana dia itu bisa melihat data dari semua aktivitas voting untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam kegiatan tersebut. Lalu di sini ini ada sedikit typo verifikasi. Oke, di poin ini yang bisa melakukan verifikasi integritas, di mana dia dapat memastikan suara yang masuk itu belum dimanipulasi. Lalu poin terakhir itu monitoring transparansi. Dia juga sama seperti admin pemilu, dia dapat mengawasi proses pemilu agar adil dan transparan bagi semua pihak. Jadi dalam ini tidak ada kecurangan. Mungkin itu saja penjelasan dari minta maaf. Di sini harusnya dilihat hasil dan sistem ke blockchain. Ini masih ada hubungan di mana kenapa saya kasih garis putus. Ini saya akan kasih keterangan input. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu sistem itu bisa melihat hasil sementara. Jadi sistem itu perlu menyimpan data suara terlebih dahulu ke dalam blockchain gitu, supaya sistem ini bisa melihat hasil sementaranya. Jadi gitu. Kenapa saya tambahin dari putus di sini? Mungkin itu aja penjelasan dari saya terkait gambaran use case diagram aplikasi e-voting gitu. Aplikasi e-voting yang aman berbasis blockchain. Lalu kemudian kita akan membuat gambaran ini, aktiviti diagramnya. Oke. Kita akan membuat baru menggunakan tabel ya. Tabel yang biasa saja ya. Diagram kosong saja, kita dari 0. Bentar, kita tunggu kanvasnya. Oke, sudah jadi. Kali ini kita akan membuat aktiviti diagram dari aplikasi sistem aman untuk aplikasi sistem aman berbasis blockchain. Oke, jelas aja pertama-tama. Kita akan mulai dulu. Ini start. Apakah bisa diubah formatnya? Oh, sebenarnya nggak bisa. Ini aja begini deh. Lihat dulu. Oh ya, di sini saya akan membagi ke dalam 4 bagian, maaf. Oke, buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya. Berarti masih kurang panjang ternyata. Oh, kanvas ini lebih panjang ya ternyata. Jadi nggak apa malah dibagi ya ternyata. Dan udah ini sebentar. Mungkin sampai sini dulu ya. Kita kembalikan di sini. Agak menyok ya. Dari sini. Oke. Lanjut lagi. Dari 2 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin untuk ditanya ini yang terakhir. Oke, dulu. Ini kita akan mulai dari start. Maaf. Ini start kita. Kita tulis start. START. Start.
Oh iya, belum ditambahin ini keterangan dari pihak tabel garisnya. Di sini kan ada 4 kolom ya. Kita 4 keterangan dulu. Di sini, lalu di sini juga, lalu di sini juga. Oke, yang di sini itu adalah kolom yang kita itu kolom pemilih. Tadi ini 4 aktor tadi pemilih, lalu ada terakhir sistem e-voting-nya. Sistem e-voting. Sistem e-voting, lalu ada blockchain-nya. Blockchain. Lalu yang terakhir itu ada si validator map. Lalu langsung aja kita mulai. Di dalam di dalam aktivitas jagat itu terdapat 3 fase. Yang pertama itu ada fase autentifikasi, lalu yang kedua itu ada fase verifikasi, fase voting, lalu yang ketiga itu fase blockchain. Ini kita pakai tangan dulu di sini ya. Cukup saja. Kemudian autentifikasi. Atasan aja ya. Autentifikasi, lalu tadi fase kedua itu voting, lalu fase ketiga itu ada blockchain. Oke, langsung aja kita mulai ke fase yang fase pertama, yaitu autentifikasi. Dimulai dari si pemilih dulu. Ini karena POP dari si user atau si pemilih. Jadi kita mulai dari dari si pemilih dulu. Hal pertama yang dapat dilakukan si pemilih itu sama akses aplikasinya dulu. Aplikasinya seperti ini. Ini kecil aja teman. Dari start dulu, lalu kita arahkan ke bawah. Bawah di sini ada akses aplikasi. Ya, aplikasi itu nanti dia bakalan kita copy dulu. Kita bakalan ke bawah. Setelah dia mengakses, dia bisa input username gitu. Atau password ya. Username dan password ya. Username dan password. Lalu dia setelah pemilih melakukan ini sampai ikuti username password. Lalu kita berpindah ke sistem e-voting-nya. Karena sistemnya bekerja di input, lalu kita geser ke sini sistem e-voting, dia itu bakalan validasi kredensial. Lalu kita buat petition, misalnya ini untuk login valid, jadi dia bakalan bertanya dulu nih login valid atau tidak. Valid petition itu berarti ada 2 pernyataan apa ya dan tidak. Jadi setiap 2 pilihan itu pasti ada akan melakukan langkah gitu. Ini ada kalau ini untuk dia kan dia ada 2, kalau ini untuk tidak tanya kan pertanyaan kalau login valid kalau kayak ini ke bawah kalau tidak itu dia bakalan kita suruh pindah ke ini, kita bakalan kita suruh balik lagi. Lalu kita misalkan iya, kita pindah ke bawah lagi, kita lanjut generate OTP dan kita akan kirim SMS. Yang di user itu bakal dapat SMS. Kita login itu valid ya. Kemudian kita dulu. Kemudian kita sudah generate dan dia akan mendapatkan kode OTP dan SMS. Dia langsung menentukan kode tersebut, input kode OTP, setelah input sistem akan meminta untuk melakukan face recognition untuk memvalidasi lagi gitu. Recognition. Okay.
ini kurang terang ya. Apa? Agak error ya. Dari ke atas, maaf ya. Oke, sudah. Setelah dia minta face recognition, bakalan ada decision lagi nih. Apakah si autentikasi itu ini langkah terakhir ya, autentikasi di fase pertama ini tulisnya belum gitu. Autentifikasi, ada nggak ini? Autentifikasi berhasil. Agak mau ini. Oke, kalau misalkan berhasil, teks lagi, ya. Teks lagi, kalau misalkan tidak, tidak. Wah, ini panjang ini. Sebenarnya dari kolomnya ini harus panjang juga nih. Bentar, dulu, seperti lagi. Oke. Tampilkan daftar kandidat. Jadi kita di autentikasi ini dulu ya. Jadi dia sudah mulai masuk ke fase kedua yaitu voting. Oke, ini yang kita abaikan dulu semua. Apa aja kalau misalkan dia udah bisa menampilkan apa calon kandidatnya atau kandidatnya. Kita buat ke sistem ini menampilkan. Berarti kita bisa ini nih, kita balik ke sistem ini. Kita ini mana gitu. Kalau di sini dulu. Dan kasih ke dia. Oke, ini dia akan memilih. Pilih kandidat. Jadi setelah dia memilih kandidat, dia akan diminta untuk mengkonfirmasi dulu konfirmasi pilihan itu, konfirmasi pilihan dulu nih sudah ditentukan apakah pilihan itu benar atau belum. Nah, berarti kita ada pertanyaan lagi, kita harus bikin decision lagi di halaman decisionnya. Setelah ini kita akan minta sini, nanti akan ada tanda yakin pilihan, yakin nggak nih pilihannya nanti. Kalau misalkan tidak, apa? Ya, tidak pilihan. Kalau misalnya pasti belum yakin, kita suruhlah dia untuk memilih kandidat lagi. Karena dia belum yakin. Oke, ini konteks belajar tidak. Kita di atas lagi. Oke. Anda yakin dengan pilihannya, berarti kita lanjut kok. Ini kita akan enkripsi suara dan generate. Oke. Untuk kita melakukan suara dan generate, kita pindah ke sini. Kolom ketiga yaitu blockchain. Inilah si blockchain itu bekerja. Oke, kita masuk dulu sini. Dan di sini dia akan melakukan terima transaksi suara di blockchain itu, terima transaksi suara. Lalu setelah di blockchain itu kalau kita ada validator. Validator itu bakalan kita gini. Validator ini bakalan validasi transaksinya. Apakah sah atau tidak ya kan? Jadi kita harus bikin decision lagi nih di sini. Decision kita ambil, kita kotak aja. Kita luasin aja. Ya. Kalau misalkan jadi ada pertanyaan lagi di sini. Transaksi valid. Lalu jadi transaksinya kalau misalkan.
Tapi ada cara kita ke sini, sudah validasi kita ke sini, setelah misalkan valid gitu, misalkan ya kita masuk ke simpan, kita simpan ya hasilnya, kita simpan ke blockchain, simpan ke blockchain, ini ke sini. Kemudian kita mengirim notifikasi, dari kita tidak akan mengirim notifikasi, kirim di sistemnya itu notifikasi dan buktinya di website dia sudah mencoblos untuk melakukan copying. Sudah selesai. Kita tekan rekap dan notifikasi, tekan ke bawah. N berarti selesai N. Nah berarti dia belum tahu yang mana ini tidak. Oh bukan ini. Kalau misalkan autentifikasi sudah berhasil berarti dia tidak bisa mencoblos. Gitu. Langsung selesai gitu. Karena dia tidak terbukti sebagai calon kandidat pencoblosan gitu. Dia nggak punya hak suara untuk mencoblos. Satu lagi, oh yang ini belum. Yang tidak terkait ini, yang tidaknya. Yang ini kita kasih valid. Sudah valid dia bakal tinggal gitu lagi. Itu sudah. Oke, mungkin aku di sini mau benar-benar bercerita ya. Lanjut. Kalau bercerita kita, sama kecil ya, kita dulu. Nggak ngomong. Agak lemot gitu. Oke, udah jelas di sini ada 4 bagian. Oh ya, di bagian ini belum jelas ini. Oh, atasnya ini. Jadi kan ada 3 fase untuk autentifikasi. Autentifikasi berarti dia sampai di sini. Jadi bahkan di sini blockchain, sementara blockchain, lalu blockchain itu setelah autentifikasi ini, kita kandidat, untuk kandidat itu sudah mulai voting. Nah, autentifikasi di sini sampai autentifikasi voting. Oh, ya sudah kali ya, biar lebih Nah, proses autentikasi ini mulai dari start, dari akses aplikasi, lalu input username dan password, lalu dia akan minta validasi kredensialnya, lalu setelah diverifikasi itu, apakah login invalid? Kalau misalkan iya valid, dia akan langsung lanjut ke general OTP dan kirim SMS ke virtual mail gitu. Tapi jika tidak, dia bakal disuruh untuk menginput username dan passwordnya, jadi disuruh ngulang lagi gitu, karena tidak cocok nih hasil validasi kredensial ini gitu. Lalu setelah loginnya invalid, nanti si sistem voting ini dia akan meminta general OTP dan kirim SMS ke aplikasinya atau ke usernya, ke pemiliknya. Lalu kita sudah dapat kodenya itu, si pemilik itu disuruh untuk menginput kode OTP tersebut. Setelah mendapatkan kode OTP tersebut, si sistem input ini dia akan minta untuk pemilih itu melakukan face recognition atau di-scan misalnya gitu. Setelah tervalidasi ini, autentikasi berhasil. Jika iya, berarti dia terdaftar gitu dalam apa namanya? Berarti dia tuh memiliki hak apa namanya? Hak suara untuk memberikan voting. Lalu dia akan melakukan satu kandidat. Tapi jika tidak, dia langsung selesai. Karena dia tidak terdaftar atau dia tidak punya hak untuk voting gitu. Nah, tidak berdasarkan tadi sudah melakukan kandidat di sistemnya melakukan itu. Lalu si pemilih ini mulai memilih kandidat nih. Jadi dia sudah masuk ke dalam fase kedua yaitu voting. Setelah memilih kandidat, lalu dia disuruh meyakinkan lagi, disuruh mengonfirmasi pilihannya. Nanti sistemnya itu akan menentukan yakin dan pilihannya. Kalau misalkan yakin, langsung di sistem itu mengenkripsi hasil vote atau suara itu dan mengenerate hasilnya. Tapi kalau misalkan tidak yakin, dia bakalan disuruh untuk memilih kandidatnya lagi gitu. Kalau dia belum yakin. Lalu setelah dia lalu setelah sistem itu mengenkripsi, dia bakalan si blockchain ini udah pada kalau tidak itu blockchain, si blockchain itu akan menerima transaksi suaranya atau hasil vote-nya. Lalu setelah itu si validator dia akan memvalidasi transaksinya. Ya, si blockchain itu akan melakukan decision apakah transaksinya itu valid atau tidak. Kalau misalkan valid, maka blockchain itu akan menyimpan gitu, akan menyimpan hasil si suaranya itu. Tapi kalau tidak, dia bakal balik lagi ke enkripsi suara general hasilnya.
mengulang lagi gitu. Dan di sini sudah masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu blockchain. Jika sudah masuk ke dalam blockchain dan sudah tersimpan, berarti kan sudah tidak dapat lagi terubah. Maka si sistem votingnya ini akan mengirimkan notifikasi dan riset dan bukti kepada si pemilih, bahwa dia itu sudah selesai melakukan kegiatan voting tersebut. Baik, cukup panjang ya di bagian aktiviti diagram ini. Ini untuk aktiviti diagramnya. Lalu yang tadi untuk use case diagramnya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf kalau dari saya. Bila kita